Dia adalah salah satu sosok kreatif di negeri ini. Baginya, ide itu harus out of the box, tapi realistis untuk dieksekusi. Kehadiran sang putri semakin memacu kreativitasnya. Simak perbincangan saya Marisa Anita dengan konsultan kreatif Yoris Sebastian dalam Satu Indonesia. Yoris, halo, apa kabar? Baik. Sorry aku gangguin, lagi sibuk ya? Enggak. Udah wawancara sekarang atau nanti? Nanti. Yoris, apa kabar? Ini co-working space yang sudah dibangun sejak 3 tahun lalu. Betul. Dulu kan sempat kita ada tren kerja di coffee shop gitu ya. Terus abis itu akhirnya coffee shop keramaian, susah nyari colokan, wifi tersendat-sendat, sehingga akhirnya muncul kebutuhan untuk orang kayak tempat kerja. Dan makin banyak orang-orang yang kerja self-employed. Jadi di situ, kalau ini sih nggak kreatif sebenarnya karena kebetulan saya dan teman-teman sering keluar negeri, kita ngelihat gitu ya di Singapura, New York, gitu, Montreal itu mulai banyak co-working space. So waktu 3 tahun yang lalu di Jakarta belum ada, akhirnya kita memberanikan diri membuka yang pertama, unik gitu loh. Oke, nah Yoris ini kan sebagai seorang konsultan kreatif. Saya pengen ngetes, ini adalah tes yang dulu dikembangkan oleh J.P. Guilford di tahun 67, ngetes dengan barang-barang berikut. Terima kasih Wilman. Dari 3 barang berikut, cotton bud, paperclip, dan gantungan baju. Ini Yoris harus pikirkan barang-barang ini bisa dipakai sebagai apa lagi. Selain ini kan paperclip ya udah untuk menyematkan di kertas lah ya. Ini juga kita udah tahu fungsinya. Tapi ada fungsi lain kah? Mungkin dari ini. Bisa jadi apa nggak tahu. Oke, kalau misalnya ini bisa dijadiin apa lagi? Bisa buat nggak tahu. Ya kalau misalnya ini? Ini gantungan baju, nggak tahu. Tipe konsultan kreatifnya yang bukan gini-gini. Kreatifnya bukan gini-gini kalau gitu, tapi nggak apa-apa. Ya orang kreatif tuh kayak pendaki gunung lah. Satu gunung dilewatin, pengen gunung yang lebih tinggi lagi, pengen gunung lebih tinggi lagi. Ya, anyway, kan? Sebelum kita lanjut mungkin saya kembalikan dulu ke Wilman. Terima kasih ya Wilman, ini satu aku simpan ya, pegang-pegang. Oke, terus apa lagi? Apa lagi yang harus diperhatikan? Membiasakan diri untuk membaca. Saya awalnya tuh lebih karena tadi kan di media, wartawan, menulis berbagai hal yang kreatif. Akhirnya kebawa sendiri juga mulai punya standpoint di buku-buku saya tuh saya banyak men-challenge creative wisdom. Misalnya ada yang bilang menjadi kreatif itu break all the rules. I say no. Kalau saya ikut istilahnya seminar atau workshop kreatif saya atau saya mentorin orang sebagai kreatif, saya bilang try not to break the rules but challenge the norms. What's the difference? They're the same, no? Enggak, jadi kalau misalnya break the rules itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau saya orang kreatif yang event tadi kan, saya punya ide keren mau bikin Alek Mande, saya sampaikan di meeting Hard Rock Cafe dan langsung ditolak. Gitu kan. Tapi tadi maksudnya orang kreatif memang harus bisa bikin ide yang kreatif plus bisa menjualnya buat saya. Pernah nggak dalam histori kehidupannya Yoris itu gagal ketika? Sering? Contohnya apa? Ya itu Hard Rock Cafe juga kita bikin tahun baru sukses sekali. Terus karena kita sedih ngeliat banyak orang yang tahun baruan di tangga, akhirnya tahun depannya Hard Rock Cafe harganya didobelin, tapi minumannya juga kasih 2. Jadi maksudnya kita bukan bener-bener kita pengen yang masuk lebih selektif, Hard Rock Cafe-nya sepi. Really? Dan pada saat itu, how did you feel? Saya ngumpet di kasir. Sama Mutia Kasim gimana nih, akhirnya kita telepon-teleponin teman kita suruh datang, at least Hard Rock-nya nggak sepi-sepi banget gitu. Tapi ya itu kita selalu belajar bahwa even you are big, even you are famous, itu nggak boleh sombong. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada lagi nih tes kreativitas. Wah, dulu nih produsernya emang. Jadi nggak apa-apa. Ada segitiga dan ada lingkaran kan. Ini tes kreativitas yang dibuat di tahun 60-an juga, namanya Torrance Test. Nah, dari 2 gambar ini, Yoris bisa ciptakan gambar apa? Jadi sambil ngobrol, sambil gambar bisa?
Bisa. Ini kayak tes IQ nih. Iya, Makanya. banget. Kayak tes mau masuk kerjaan. Silakan ya? dioret-oret. Nah, sekarang ini kan Indonesia kan ekonominya lagi kurang prima nih, Yoris. Ada nggak sih sebenarnya dampaknya pada perkembangan bisnis kreatif di Indonesia dengan ekonomi yang kurang prima seperti sekarang? Ya sebenarnya malah makin ini kayak orang mungkin jadi lebih terpaksa kalau nggak ada kejadian kayak gini. Mungkin orang nyaman-nyaman aja, dia di comfort zone gitu ya. Jadi menurut saya ini justru kesempatan karena tadi ekonomi kreatif itu ekonomi yang berbasis kreativitas. Modal uangnya tuh bisa sedikit lebih kecil lah, relatif kecil. Nah kalau bicara mengenai tiru-mentiru tadi, jadi sebenarnya originalitas itu nggak terlalu penting ya? Nggak, jadi gini sih sebenarnya step kan maksudnya tadi, to be inovative you need to imitate first misalnya gitu ya. Dan kayak saya misalnya tadi balik lagi SMA bikin PL Fair gitu ya, diwawancara sama media, kamu kreatif sekali. Enggak. Loh, kenapa? Orang itu idenya dari Jakarta Fair. Ya kan? Kita dibawa orang tua kita bertahun-tahun nonton Jakarta Fair. Makan kerak telur dan sebagainya. Nah pas kita SMA bikin lah, pengen bikin, tapi nah itu kreativitasnya. Maksudnya jadi kayak terinspirasi oleh Jakarta Fair tapi nggak di copy paste gitu loh. Jadi saya yakin kayak Tokopedia, Gojek apa kan tadi ya, dia terinspirasi banyak hal tapi harus tetap diacungin jempol mereka salah satu yang pionir di masing-masing segmen tersebut. Ini jadi yang dibilang happynomics tuh ini gitu. Maksudnya ya kita harus punya passionnya dulu terus baru nanti it results. Iya. Kalau saya simple aja kan, walaupun bahasa Inggris salah ya, happynomics yang penting apapun yang kita lakukan, apakah kita cukup happy dan ada uangnya. Jadi uang faktor kedua, kan itu lebih gampang karena kadang-kadang misalnya ditanya deh 10 tahun yang lalu gitu ya, Yoris kamu mau jadi konsultan kreatif, apaan tuh? I don't even know. Jadi jangan memilih pekerjaan atau bisnis hanya based on uangnya. Tapi based on yang kita happy. Nah, happy itu kan lebih gampang describe-nya ya. Nah, ini gambarnya udah selesai? Udah, kan sambil ngobrol. Coba ya, saya perlihatkan pada para penonton Satu Indonesia. Ini mohon dijelaskan, Yoris. Ini sih snowman karena punya anak perempuan jadi sering ngobrolin snowman. Itu aja kepikiran kalau ini jadi rumah hotel karena sekarang memang lagi banyak bikin rumah properti lah gitu ya. Tapi yang menarik ini adalah banyak jendelanya. Jendelanya ada 1, 2, 3, terus atasnya juga ada jendela lagi di attic. Karena kan kita perlu perlu cahaya, perlu udara dan itu yang selalu sih kita mencoba di properti yang sekarang dibikin itu sebisa mungkin tuh tidak pakai AC pada saat yang tidak terlalu perlu gitu. Oke, Satu Indonesia akan segera kembali masih bersama dengan Yoris Sebastian, jangan kemana-mana. Dan heboh banget dan abis itu Jamie ngomong, Yoris, I think you should join Hard Rock. Nah sejak itulah saya gara-gara dia nih saya jadi masuk Hard Rock Cafe Jakarta. Gara-gara Jon Bon Jovi. Yoris itu selalu mempraktekkan dan mengencourage orang lain untuk mencoba sesuatu yang baru, mulai dari hal-hal yang kecil gitu, hal kecil kayak misalnya biasa pakai jam tangan di kiri, gantian dong pakai di kanan, biasa berangkat kantor lewat sini, coba jalan yang lain gitu. Jadi hal kecil kayak gitu yang menurut dia bisa melatih kita dalam memandang sesuatu atau melakukan sesuatu, nggak selalu pakai cara yang itu-itu aja. Pemilik kata kreativitas kalau di dunia belahan ini, jadi kalau ditanya di Indonesia siapa sih yang dekat dengan kata kreativitas, itu ya Yoris. Menurut saya juga dia cerdas dalam mencari angle itu. Kreativitas ini kalau didukung oleh institusi atau lembaga yang menaungi di mana kita kerja, biasanya jalan. Dan jangan lupa di AE itu tradisi itu kuat sekali. Bahkan kita ngumpulin itu teman-teman itu termasuk Leila Kudori waktu itu yang sekarang ini, J. Bimo, Pemen Hilman itu, kita sebelum Ahok lelang jabatan, kita udah lelang jabatan siapa mau jadi pemimpin redaksi, bangsa gitu-gitu, aneh-aneh. Masih di Satu Indonesia dengan Yoris Sebastian. Yoris, aku punya hadiah untuk Yoris. Dari tadi ini dikerjain mulu ya? Iya, gawat nih. Silakan langsung dibuka loh. Satu-satunya program yang saya dikerjain nih Satu Indonesia doang.
Biasanya cuma wawancara Tapi aja. bagus sih, jadi ketahuan kan bahwa saya tuh sebenarnya bukan orang kreatif. Itu yang selalu saya bilang di seminar-seminar. Disobek aja nggak apa-apa, Cok. Saya hanya seorang pecandu kreativitas. Wow. Wow. Sayang kemarin. Coba diperlihatkan ke kamera. Sayang kemarin gagal bertemu. Ah, serius? Iya, karena kan 23 tahun yang lalu, gara-gara Bon Jovi ini, waktu itu saya masih di High, tapi sudah kenal sama Hard Rock. Dia promo, jadi bukan yang konser kan 20 years ago ya, 20 Yes. tahun yang lalu. Ini 23 tahun yang lalu dia promo album. Terus ini buat saya jarang sekali ada orang yang break time itu dia pasti main gitar. Terus saya bilang, you really love music. Dia bilang, ya tentu aja. Gue bilang, enggak juga. Kita majalah High sering ketemu banyak artis, break ya dia ngapain kayak gitu loh. Kalau lu breaknya aja main musik, artinya lu suka banget. Terus kalau lu suka banget kenapa nggak lu manggung aja? Kasian kan lu suka main gitar, lu suka nyanyi, fans lu pengen lihat at least 1-2 lagu. Dia bilang di mana? Loh di sini ada Hard Rock Cafe. Dia nggak tahu. Nah saya kenalin sama GM-nya. Singkat cerita, malamnya itu dia perform di Hard Rock yang janjinya 2 lagu, akhirnya jadi 6 lagu. Dan heboh banget, dan abis itu GM-nya ngomong, Yoris, I think you should join Hard Rock. Nah sejak itulah saya, gara-gara dia nih, saya jadi masuk Hard Rock Cafe Jakarta. Gara-gara John Bon Jovi. Kalau misalnya jadi orang kreatif itu, apakah diperlukan lingkungan yang juga kreatif? Yes, tentunya kalau suasana nih kayak gini kan, suasana lebih nyantai gitu tentunya, dan ketemu dengan banyak orang berbeda, itu tentunya mendukung. Right. Tapi saya sendiri juga dulu misalnya bekerja di tempat yang biasa-biasa aja, sebenarnya balik ke kita, makanya yang penting apa yang kita baca, kita ketemu sama siapa, segala macam, itu yang paling penting sih. Tapi tentunya kalau misalnya bisa memilih tempat-tempat yang lebih kreatif, office-office yang lebih kreatif, bos-bos yang kreatif, itu sih jauh lebih menunjang. Jadi sebetulnya pergi-pergi ke seminar, ketemu banyak orang, itu membantu nggak sih untuk Sangat maju? membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Karena kita kan jadi lihat banyak hal, lihat apa ya, mungkin kayak misalnya seminar tuh menghemat waktu kita. Malah misalnya ada orang yang dia udah baca bukunya, pas dia ke seminar dia jadi lebih jelas gitu ya. Jadi dan lakukan banyak yang aneh-aneh, misalnya dia akuntan gitu, tiba-tiba kursus melukis apa gitu. Oh ya? Itu Yang di luar? di luar justru. Kayak, Apa efeknya ketika kita ngambil sesuatu yang Ya, benar-benar di luar? lagi-lagi tadi kan kita melawan kebiasaan gitu loh. Karena this is our comfort zone. Kita udah jago, misalnya kayak saya udah biasa nulis majalah, tapi nulis buku tuh belajar lagi. Sekarang lagi belajar lagi nulis novel. Yoris, tahu nggak yang mana yang lebih kuat? Otak kananmu atau otak kirimu? Kalau dari tes-tes yang lucu-lucuan di website sih berkali-kali ngetes slightly kiri. Itu apa sih analisanya kalau misalnya otak kiri lebih dominan dibandingkan kanan? Enggak, sebenarnya kalau saya selalu bilang bahwa orang yang lebih banyak otak kanan itu kan dia lebih kreatif. Orang yang lebih banyak otak kiri itu lebih analytical. Right. Tapi menurut saya yang baik itu sebisa mungkin balance. Nah, aku pengen ngetes nih dengan games lagi. Oke. Tapi kita kerjanya bareng ya, Yoris. Siap. Ini adalah dari BuzzFeed presents Are you right brain or left brain? Saya juga pengen ngetes. Kita mainkan. Oke. Oke ya, kita mainkan ya. Otak kanan atau otak kiri. Tesnya bareng. Ding-ding. Oh, oke. Sekarang kita jumlahkan. Berarti Yoris lebih banyak Oke. B. Dikit. Ya, balance. Slightly Berarti balance. lumayan balance dong. Hihi. Oke, kalau misalnya lebih banyak B-nya, if you have more B's, you are right brain. Berarti kita sebelah kanan dong yang lebih Otak dominan. kanan, Oke, otak kanan itu adalah visual, outspoken, artistic, impulsive, intuitive, daydreamers, disorganized. Makanya perlu mencari orang yang organized untuk Right. execute everything. Berarti kita apa? Yang kreatif itu, creative brain kanan. itu, I see. Malah kalau Marisa malah lebih dominan kanan banget. Iya ya. Dia masih, if you got mostly A's, you are left brain. Adalah orang-orang yang verbal, logis, structured, neat, analytical, good at languages, and imaginative. Berarti kalau misalnya Yoris lumayan balance ya, Balance. bisa dibilang. Cuma memang otak kreatifnya lebih berat, lebih dominan. I see. How cool is that?
Anda penasaran kira-kira Anda menggunakan otak kanan atau otak kiri? Cari tesnya, tes sendiri. Yoris, tadi kan sempat angkat mengenai pangudi luhur. Saya sebagai perempuan tentunya tidak pernah ke PL, tapi berhubung ada Yoris, mungkin saya boleh masuk. Betul. Oke. Ayo, cowok semua loh. Cowok semua gak apa-apa, kalau gitu kita ke PL ya. Yeay. Jangan go anywhere. Sejak punya anak itu, hidupnya jadi lebih, bisa dikatakan lebih baik. Lebih baik dan lebih kreatif. Seriously? Thanks to Deara. Masih di Satu Indonesia bersama dengan Yoris Sebastian. Kali ini sudah di lokasi yang berbeda, yaitu di Pangudi Luhur. Pertama kalinya dalam sejarah saya masuk Pangudi Luhur. Terima kasih ya Yoris. Cowok semua. Untung belum dikerjain, mobilnya belum digoyang-goyang. Belum. Yoris, apa arti atau makna Pangudi Luhur buat Yoris? Iya, SMA Pangudi Luhur mungkin saya bisa bilang adalah cetak biru dari seorang Yoris Sebastian. Tanpa saya sadari gitu ya. Buat saya pertama kali belajar kreatif saya rasa di sini gitu ya. Belajar brotherhood, belajar teamwork, belajar leadership, macam-macam berbagai hal itu saya baru sadar sekarang itu setelah banyak diwawancara berbagai media. Sebenarnya ujung-ujungnya kerucut-kerucutnya tuh jadi semuanya yang ada yang saya pelajari di SMA. Bukan hanya pelajaran ya, tapi tadi dari organisasi, ekstrakurikuler, dan ya tadilah maksudnya mungkin kayak man only-nya juga ya, cowok semua itu tuh membentuk sebagai sesuatu yang berbeda, dan ya itu saya sangat senang sampai sekarang. Dulu angkatan berapa Yoris? Lulus SMA PL di Brawijaya ini 91. Yoris ini usianya siapa yang menyangka ternyata sudah kepala 4, lebih tepatnya 43. Tapi kalau misalnya dari segi wajah dan fisik sama sekali tidak terlihat seperti 43. Mungkin ini karena prinsip hidupmu itu yang 70-20-10. Oh iya. Itu apa sih? Nggak, jadi buat saya sih sebenarnya teori keseimbangan sih untuk semua hal ya. Mau kehidupan, mau inovasi, mau pekerjaan. Buat saya 70% itu kita fokus pada kerjaan yang biasa. Iya. Nah, 20% itu sesuatu yang sedikit inovatif, 10% bikin sesuatu yang fenomenal. Alec Mande, itu that's my 10% waktu itu. Sekarang ini saya punya cita-cita my 10% bikin satu ajang olahraga tingkat dunia, di mana saya ingin merubah cara bermainnya. Terus 20%-nya main? 20%-nya ya maksudnya bikin sesuatu yang sedikit yang kita suka ya, sedikit inovatif gitu ya, tapi berarti kerja mulu dong, intinya 100% kerja terus dong. karena buat saya kan semua kerjaan saya kayak mainan. Ada satu tantangan lagi buat Yoris. Aduh. Kayaknya kan konsepnya tuh nggak pernah habis gitu ya. Ini ada majalah-majalah random yang sudah saya siapkan di sini. Ini adalah karton, jadi aku pengen Yoris itu bikinkan saya mood board. Kan sekarang lagi zaman tuh, mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia gitu ya. High tea you chin, high tea chin. Oke. Nah udah gitu coba bikinkan konsep high tea, tapi maunya jangan terlalu kayak it's too glamorous gitu. Pengennya sih colorful. Kemudian yang datang itu maybe above 30 lah, tapi under 50. Terus colorful, elegan, smart and chic. Marketnya tuh kira-kira C-level. Oke. Jadi silakan dimainkan. Yoris sejak punya anak itu hidupnya jadi lebih, bisa dikatakan lebih baik. Lebih baik dan lebih kreatif. Seriously? Thanks to Deara. You are joking. No. Banyak loh orang yang bilang, oh nanti aja dia punya anak, karena nanti Salah. ribut. Salah, itu jadi tadi saya baru merasakan bahwa rezeki anak itu tuh sejak punya anak sendiri. Kayak salah satu contohnya gini, saya dulu sebelum ada Deara, saya tuh kerjanya senengnya jadi Batman. Bikinnya tuh malam. Nah, begitu ada Deara tuh saya jam 9 pura-pura tidur, akhirnya ketiduran beneran. Nah, mau nggak mau karena jam 9 tidur, 8 jam kemudian tanpa waker, tanpa alarm kebangun. Jam 5 pagi, dan akhirnya saya harus ngerjain itu jam 5 pagi. Nah, yang saya tidak sadar, makanya itu bisa lahir hotel, apa segala macam yang lebih kreatif lagi dari sebelum-sebelumnya. Saya baru sadar itu bisa kejadian karena otak saya habis istirahat 8 jam. Ini aku bantuin nempel ya. Ini Oh, iya. nempelnya ada nggak? Bebas. Bebas aja ya. Nanti kan Yoris yang jelasin. Ngeteh cantik. Yeah, work it girl. Nice.
Berarti dirimu itu, kan tadi Yoris bilang, ya saya itu ya kerja ya juga main gitu. Berarti nggak ada perbedaan dong antara weekend sama weekend tuh untuk liburan, weekdays tuh untuk kerja gitu. Sekarang jadi ada, karena setiap Sabtu dia bangun tidur pasti ngomong gitu. Ini hari apa? Hari Sabtu, hari libur. Sama Diara terus. How adorable. Berarti dia sadar dong bapaknya kerja terus. Nah itu juga harus kasih tahu, kita tuh harus kerja untuk bisa begini-begini. Jadi nggak semua yang dia minta harus dikasih. Oke, dari gambar-gambar ini, nih mungkin spidol dibutuhkan untuk menjelaskan. Ya, jadi sesuai yang tadi diminta. Ya kan yang tadi diminta, tapi ya ini kan based on ini ya. Iya. Jadi ya ngeteh-ngeteh, pakaiannya juga keren gitu kan, tapi juga nggak hanya kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi ngomongin juga bagaimana sekarang tuh kita bisa, sebelum kita pakai makeup, kita bisa tes dulu sebenarnya di gadget. Dengan warna-warna yang ada tuh, gue cocok nggak ya warna kayak gini, gue cocok nggak ya warna kayak gini gitu kan. Jadi pembicaranya agak gadget tapi tetap cewek banget. Jadi ada sesuatu yang dibicarain gitu. Terus ngebahasnya ada buku baru nih, keren nih, ada poin-poinnya gitu kan. Wow. Terus juga tentunya nggak ketinggalan lagu-lagu yang yang cocok gitu ya. Mungkin kadang-kadang sekarang kalau nonton atau dengerin ini kan nggak semua lagu keren gitu. Tapi kalau rekomendasi temen tuh kita paling dengerin. Yoris tahu aja, saya suka sama Tulus. Jadi cocok udah. Terus yang terakhir? Sama ya tadi, maksudnya selain ngeteh ya pengennya juga ada sesuatu yang sehat lah, ada buah-buahnya. Oh my God, that is so perfect. Ya udah nanti saya rekrut ya menjadi event organizer saya. Siap, konseptor. Thank you so much Yoris. Sama-sama. Sudah ngobrol, udah sharing, kemudian udah like inspire everyone hopefully, karena memang selama ini Yoris sudah menjadi salah satu tokoh inspirasional di Satu Indonesia. Salah satu kesukaan saya juga. Oh, really? Betul. Oh, thank you. Nah, Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspirasional dari Indonesia tentunya. Jangan lupa untuk saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu malam. Siapa lagi yang akan kami ajak bicara minggu depan? See you next week. Thank you. Keren. Thank you.